Oke bro, bertemu lagi dengan saya Haifazari di channel Haifazari sendiri. Haha. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penggunaan turunan, khususnya fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ayo kita jawab. Mari kita belajar pelan-pelan. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, kita akan membahas bagaimana itu fungsi turun dan bagaimana fungsi naik. Terbagi ya, fungsi naik dan fungsi turun atas nama jawab. Nah, langsung di sini saya punya kurva namanya X. Misalkan kita berdiri di sana dan berakhir di sini. Nah, kita naik lalu berhenti di puncak sejenak, turun lagi dan berhenti di bawah sejenak dan naik lagi. Nah, yang naik ini merupakan daerah naik dan yang ini merupakan daerah turun. Lalu apa yang dibuatkan ini tidak naik dan tidak turun, yaitu apa? Ya benar, stasioner. Lalu yang satu ini apa? Sama juga, stasioner. Tapi bedanya apa? Kalau yang ini stasioner maksimum karena dia berada di atas, kalau ini minimum karena dia berada di bawah. Nah, sekarang kita lihat kurva yang lain. Sini ada dua kurva namanya fx. Kita gambar lagi. Ini fungsi naik dan kita berhenti sejenak, lalu naik lagi, terus turun lagi, berhenti lagi, turun lagi deh. Nah, yang di sini apa namanya? Iya sama stasioner, tapi apa? Stasioner belok. Kalau di sini dibelokkan, ya benar. Lalu si asapnya, terus apa hubungannya sama turunan? Nah, nggak usah terburu-buru ya. Mari kita bahas pelan-pelan agar konsepnya bisa mengerti. Sekarang ada fungsi di sini nih. Dia sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 6x min 9. Mari kita gambar kurvanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Puncaknya berada di 3 dan fungsi turun dan juga naik. Lalu yang ketiga ini apa nih? Iya benar, stasioner. Stasioner apa? Ya minimum. Bisa kita lihat ketika X lebih dari 3 fungsinya naik, ketika X kurang dari 3 fungsinya turun. Nah, maka bisa kita simpulkan ketika fungsi itu turun X kurang 3, ketika fungsi itu naik X lebih dari 3. Nah, ayo kita lihat soal 2. Kita punya fungsi Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 3. Mari kita gambar kurvanya. Seperti ini kurang lebih. Nah, fungsi ini naik dan naik lagi. Nah, itu merupakan fungsi naik, daerah naik. Dan di sini daerah naik juga. Nah, apa ini nol di sini? Iya benar, stasioner apa? Belok. Kapan kita belok? Kalau ada tikungan. Enggak. Ya kalau belok, kalau misalkan fungsinya naik dan naik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke turunannya untuk menjawab pertanyaan si Asap tadi. Ada 3 kondisi dalam fungsi itu. Ketika f aksen x lebih dari 0, maka dia naik. Ketika f aksen x kurang dari 0, maka dia turun. Terus apa? Fungsi x sama dengan 0, maka itu merupakan titik stasionernya. Nah, itu cara 1. Sekarang kita lari ke cara 2. Kita bikin garis bilangan. Misalkan stasioner mempunyai akar-akar x1 dan x2. Kita uji titik dan menemukan daerah min dan plus. Ketika ditanyakan fungsi turun,
maka X lebih dari X1 dan kurang dari X2. Nah, bagaimana? Ketika sudah gelap, jadilah terang, menjadi pelangi, haha. Sekarang, ayo kita ke contoh soal. Setelah memahami penjelasan dari saya tersebut, mari kita coba dengan mengerjakan soal. Di sini ditanyakan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x min 9. Tentukan interval turun dan jenis stasionernya. Nah, kita langsung nih cari turunan dari fungsi fx-nya. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat. F aksen x sama dengan 2x min 6 sama dengan 0. Nah, maka kita temukan x sama dengan 3. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya seperti yang tadi. Di sini kita menemukan 1x yaitu 3. Nah, sekarang kita uji titik. Di belakang 3 ada angka 0 kan? Mari kita uji titik 0, masukkan ke fungsi f aksen x. Hasilnya negatif, berarti dia merupakan negatif. Ketika kita coba F4, maka dia positif, artinya dia merupakan daerah positif. Nah, bisa diketemui nih jawabannya. Ketika X kurang dari 3, dia turun, dan ketika dia naik, X lebih dari 3, dan apa stasionernya, maka minimum X. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.